Penyanyi bertubuh gempal, Clara Gopa bersama kuasa hukumnya, Togar Situmorang, SH.MH, MAP dan tim, menggelar pertemuan dengan awak media di kantor law firm Togar Situmorang di Kemang Selatan, Jakarta pada Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami Clara terhadap netizen di akun pribadinya, yang membuat Clara mengalami tekanan psikis maupun fisik. Bahkan Clara pun sempat mau bunuh diri namun tertolong oleh manajernya, Sony. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan dirawat beberapa hari. Jadi saya mengundang teman-teman media untuk mengklarifikasi adanya permasalahan yang terkait dalam pemberitaan yang kemarin-kemarin, supaya masyarakat khususnya lebih paham dan lebih tahu permasalahan yang ada di balik permasalahan yang ada terjadi oleh masyarakat. Kejadiannya memang saya tuh udah sering dibully, udah sering dihujat, udah sering dikata-katain dari zaman waktu saya menulis cerita. Cuma ketika mental saya drop, ketika saya hilang. Jadi ketika saya hilang, saya banyak kerugian di situ, yang dimana saya mengembalikan duit 84 juta untuk reimbursement. Dan di sisi lain saya dibully, dikata-katain, padahal saya sudah ada etikat baik untuk minta maaf pada semua netizen, tapi tidak diterima. Malah ada saya lebih dihujat lagi, bahkan orang tua saya dikata-katain juga, saya dibilang binatang dan kata-katanya nggak pantas. Dan di situ saya udah banyak tekanan, banyak masalah. Saya udah capek. Soalnya saya sering banget Instagram saya hilang, sering banget Instagram saya di-ban, di-block, di-hack, dan lain-lain. Dan kemarin di saat puncak-puncaknya saya udah nggak kuat lagi menjalani semua. Kalau saya udah ada etikat baik untuk minta maaf karena kesalahan saya kemarin. Nah, tapi yang bikin saya drop, saya tuh nggak disupport sama siapapun netizen. Yang ada malah YouTube saya udah mau dihilangkan juga, mau di-report lagi sama mereka. Instagram saya yang kedua juga mau di-report lagi sama mereka, bahkan Instagram saya private supaya aman. Nah, yang bikin saya lebih jatuh lagi, ketika saya jatuh, dijatuhkan lagi lebih dalam. Nah, mungkin kalau misalkan dari senior-senior saya atau juga yang lain, mungkin mereka masih kuat ya. Tapi setiap manusia pasti punya batasannya. Seperti saya udah sering banget dikata-katain binatang. Saya nggak pernah mempermasalahkan ini, bahkan sampai kejadian hukum saya nggak pernah. Baru ini karena saya udah nggak kuat digituin. Pada siang hari ini, kalau kita orang Batak biasa kita horas. Dan terima kasih untuk rekan-rekan media yang dengan susah payah pada sore hari ini bisa hadir di kantor law firm kami, tepatnya di Gedung Pikadili, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99. Terkait kumpulnya kita di sini karena sedang menjalankan tugas daripada advokasi kami, yaitu selaku kuasa hukum dari klien kita namanya Clara Gopa. Di mana Clara Gopa ini ada suatu akun atau ada masyarakat di luar sana menggunakan akun-akun sehingga klien kami yaitu Clara Gopa mengalami suatu tekanan baik secara psikis maupun secara fisik, di mana sampai batas tertentu tempo kemarin mungkin rekan-rekan media atau teman-teman tahu Clara Gopa sendiri hampir melakukan tindakan yang memang sangat memprihatinkan, bahwa seorang perempuan sampai mau melakukan menyayat badannya itu sampai hampir menghilangkan nyawanya ya. Nah, oleh sebab itu supaya clear permasalahannya terkait dengan kejadian ataupun peristiwa yang Clara Gopa alami, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini berkumpul di sini supaya bisa mengklarifikasi ataupun memverifikasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada, agar kedepannya baik itu masyarakat ataupun netizen istilahnya ataupun siapapun di luar sana, cobalah secara bijak menggunakan daripada media sosial yang ada, karena tidak terlepas kemungkinan permasalahan hukum akan menunggu daripada orang-orang yang memang dengan sengaja untuk menjatuhkan apalagi menyerang harkat martabat orang lain. Dan ini saya bisa tampilkan di sini bukti surat kuasa yang kami terima dari klien kami dari Clara Gopa. Jadi secara sah, secara resmi
kami akan melakukan upaya hukum tidak terbatas, baik itu pidana ataupun perdata. Tergantung nanti daripada kaitannya, perkembangan ke depan kita lihat. Sebenarnya saya ini menguatkan buat supaya tetap kuat dihujat seperti apapun. Cuma saya manusia biasa yang nggak punya rasa hati. Saya juga sempat melukai diri sendiri, maksudnya udah capek. Sebenarnya kejadian hujatan kayak gini udah lama banget saya ngerasain, cuma saat ini tuh saya udah gak kuat sebenarnya. Makanya kenapa saya berangkat ke Jakarta lagi untuk terus berkarir, karena di sini ya dia ini malaikat yang datang buat nolong saya, dikirimkan sama Allah, saya mau berkarir lagi ke Jakarta. Dan didampingi dengan Bapak Togar yang mau menyemangati saya untuk bertemu lawyer. Saya udah nggak kuat, udah nggak kuat di dunia ini, cuma karena ini saya berjuang dari kecil jadi seorang babik-babik penyanyi. Saya tetap mau berkarya. Nah, tanggapan dari pihak netizen itu saya juga nggak tahu. Dibilang pelakor, dibilang halu kayak ini. Maksudnya ini apa? Sebenarnya bukan itu. Kalau intinya ya, makanya yang bersangkutan bersama kita juga tertawa aja. Biar netizen yang tergabung ternyata ke belakang-belakang kok mulai bahasanya mulai dikatakan. Makanya ini kami sebagai manajemen Clara Gopa dengan pihak kuasa hukum sempat beberapa hari meeting, itu kita melihat ini suruhan atau fan realnya yang bersangkutan atau akun-akun bodong yang mau memperramai atau membuat pemikirannya Clara Gopa, itu yang kita, atau dia suruhan bayaran juga bisa, atau dia fan-nya yang bersangkutan. Makanya sebenarnya kami manajemen dengan Pak Dr. Simora untuk membahas ini ke pihak polisian. Ini kita ambil ini, kita tanya. Ini apa, tugasnya apa, sampai bahasa-bahasa begini, sampai membuat celaka orang lain, celaka Clara Gopa ini maksudnya apa? Kalau mau saya dibayar untuk hujat Clara Gopa, ya kita sampai usut sampai ke sana, usut sampai ke intinya, siapa yang bayar kamu, siapa yang ini, nah di sini kita tidak bisa menuduh netizen untuk seperti itu, tapi kita akan lacak. Makanya rencana insya Allah minggu depan kita akan ke sana. Kenapa saya secara pribadi untuk menyampaikan ini supaya masyarakat Indonesia dan para netizen itu kita tahu. Yuk kita berkomentar, yuk kita bersimpati, yuk kita mengidolakan idola kita. Tapi jangan dengan bahasa yang bisa mempengaruhi psikis atau jiwa seseorang. Karena apa? Karena di sini Clara Gopa yang saya tahu dia adalah sebagai penyanyi. Penyanyi kita jual suara, bukan pelakor, bukan dia bahasa dia jual diri di pinggir jalan atau jadi ya mungkin bukan kita untuk mengerem atau memberikan hujatan ke para netizen, bukan, tapi di sini ayolah kita beramai-ramai. Di sini Clara Gopa mewakili teman-teman artis, karena banyak teman-teman artis juga telepon juga WA ke kami bahwasanya ayo Kak, ayo kita benahi dulu ini, jangan sampai nanti ada Clara Gopa, Clara Gopa ketiga, Clara Gopa yang mau bunuh diri juga. Nah ini yang kita sayangkan ya. Di sini Clara Gopa mengklarifikasi dengan dampingi Pak Dr. Simora untuk membahas ini. Ini bukan berkaitan dengan yang bersangkutannya dulu, tapi itu kan udah clear. Kan Clara pun juga sudah sadar bahwasanya dengan hujatan itu mungkin fan-nya nggak terima berdekatan dengan yang bersangkutan. Nah di sini Clara Gopa juga menyampaikan bahwasanya tidak, saya mundur, tapi bukan melakor, karena berteman. Dalam hal ini, kenapa klien saya Clara Gopa itu mengalami sampai melakukan satu perbuatan yang memang nekat? Kalau kita bisa lihat
perilaku daripada netizen itu nggak lagi menjurus kepada hal-hal yang seperti yang tadi. Ini sudah mendegrade dia, salah satunya dengan kata-kata yang nggak layak, macam kayak dasar, lonte, atau dibilang dia pelakor. Nah, lalu juga di sini kamu nih. Nah, salah satu bahasa inilah yang membuat dia merasa down, karena dari pribadi dia sendiri kita tahu figur Mbak Clara itu adalah keluarga yang memang santun, keluarga yang memang ada semacam religius. Nah, latar belakang yang religius itu dia masuk ke dunia yang tadi kita bilang artis atau entertain, ternyata perilaku netizen ternyata itu lebih kejam daripada apa yang ada di kebun binatang. Nah, sehingga ya kita harap maklum, itu manusiawi, siapapun tidak akan sanggup seperti itu tekanan-tekanannya, maka kita akan tindak lanjut di dalam satu proses hukum agar jelas duduk permasalahannya tadi. Dan yang kedua, kalaupun ada pembagian tadi yang senior yang disebut, mungkin mereka bisa menghadapi dengan bijak atau mungkin dia lebih tabah. Tapi kalau Mbak Clara sendiri mungkin dia tidak sanggup. Itu aja yang bisa kita lurusin, ya kita bisa sampaikan. Bukan caption sih sebenarnya, komentar sih awal dulu dari komentar. Kan aku biasa ke teman-teman aku kan juga sayang, bebek, aku dan lain-lain. Nggak cowok kan itu sayang gitu. Mungkin aku sama Atta juga mungkin aku maunya juga gitu. Jadi tanggapan netizen ya mungkin berbeda gitu loh. Kalau tanggapan dari Clara sendiri sih memang ya gimana ya, bebek sayang ini udah biasa banget kan, kayak gitu panggilan sayang gitu. Biar tahu netizen bahwa aku nggak settingan. Ini kan benar-benar rusak. Caper gimana? Caper dan dimananya? Kalau caper ya ngapain harus caper ke netizen? Caper ke keluarga aja udah cukup. Makin menjadi-jadi sih kalau aku malah ngelakuin itu. Malah ditantang juga kan. Ayo kapan nih bunuh diri, tunggu gitu. Ya aku jujur, kalau aku pengen lakuin itu lagi. Lakukan kayak gitu. Ya sebenarnya aku tuh orang yang seneng cuek sih. Yang mungkin aku tahu lah kalau ada haters mah aku gini. Ih haters ini bikin kita naik loh gini-gini ya. Jujur aja sebenarnya aku orangnya kuat banget. Cuman ketika aku ditantang, itu aku udah pengen lakuin lagi gitu loh. Mana bunuh diri lah, semua kapan jam berapa gitu. Senior nih gini-gini, itu kan nggak masuk akal banget gitu loh. Bahkan sampai aku dibilang settingan, ini darah loh, udah jelas jarum gede tuh masuk di tangan aku. Ketika di rumah sakit kan juga udah kan, jadi mereka tuh pada mikir cari perhatian lah ke atas, pada diperhatiin, ngapain gitu loh. Sampai sekarang banyak banget sih yang DM nungguin bunuh diri lah sih. Ada dua hakim di dunia ini, yaitu namanya pengadilan. Tapi kalau hakim yang sesungguhnya yang mempunyai kita semua yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita netizen ini nggak perlulah jadi hakim untuk orang lain. Cek aja diri sendiri, apa diri kita ini sudah benar, apa diri kita ini sudah sempurna. Nah, apa diri kita ini sudah mengasih makan seorang Clara Bopa. Nah, ini juga kita harus bijak. Oleh sebab itu yang tadi rekan kita dari manajemen bilang, sudah menyerahkan kepada kantor hukum kita nanti pilih mana itu yang tadi, apakah akun itu benar atau akun itu palsu. Nah, kalau memang akun itu palsu, kita juga akan bertanya kepada pihak pengelola dalam hal ini yang mempunyai baik IG-nya atau apanya, kenapa nggak ada prototipe pembatasan, apakah semua boleh menggunakan nama sebebas-bebasnya, foto sebebas-bebasnya, lolos begitu aja sehingga dia bisa masuk ke akunnya si Clara Bopa. Atau kalau memang dia itu akunnya asli atau real, kita akan temukan nanti apakah itu hati dia sendiri yang tadi rekan media bilang suka tidak suka karena perilaku Clara Bopa, atau memang ada suruhan dari orang lain. Nah, inilah nanti kita akan lihat ke depannya setelah kita diskusi dengan pihak kepolisian. Kalau memang itu ada pidana, kita lanjut. Kalau memang ada perdatanya, kita akan melakukan gugatan karena ada kerugian materi ya. Itu yang bisa kita sampaikan sih. Oke.